Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke tema 4 mata pelajaran IPA. Nah, kita sekarang sudah memasuki tema 4 mata pelajaran IPA. Ini kita akan membahas lagi kembali sistem peredaran darah. Kemarin sengaja Ustazah sampaikan kemarin bahwa untuk sistem peredaran darah di tema 4 ini kita bagi dua videonya karena materi yang terlalu panjang. Sebelum kita masuk ke tema 4 mata pelajaran IPA, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi yang diberikan dan kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Berdoa dimulai. Selesai. Di dalam sistem peredaran darah, kita kemarin sudah mengenal bahwa sistem peredaran darah dalam tubuh kita ini terbagi menjadi dua. Ada sistem peredaran darah besar dan ada sistem peredaran darah kecil, di mana sistem peredaran darah besar itu mengalir ke seluruh tubuh, sedangkan untuk sistem peredaran darah kecil itu darah itu mengalir ke paru-paru untuk mengganti darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Nah, sekarang darah. Darah itu adalah bagian penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Jadi, sari-sari makanan yang diproses oleh organ pencernaan itu dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh kita. Darah juga merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Nah, ini adalah gambar organ peredaran darah manusia. Ada beberapa organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Selain ada jantung, ada paru-paru, ada pembuluh darah. Untuk darah sendiri, darah itu terbagi dua. Darah itu tersusun atas dua. Pertama ada sel-sel darah dan ada plasma darah. Nah, di mana sel-sel darah ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan sel darah merah atau eritrosit, di mana sel darah merah ini berwarna merah pekat karena adanya hemoglobin dan protein yang bertugas mengikat oksigen di dalam darah tersebut. Selanjutnya yang kedua, sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit. Sel darah putih ini membantu menjaga sistem kekebalan tubuh dengan melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Karena sel darah putih ini juga memproduksi antibodi yang membantu memerangi benda-benda asing, sehingga tubuh kita dapat melawan segala bentuk virus, bakteri, jamur karena adanya sel darah putih. Selanjutnya yang ketiga ada keping-keping darah atau trombosit. Keping darah ini membantu sekali di tubuh kita ketika kita terjadi luka, di mana trombosit ini membantu dalam proses pembekuan darah saat tubuh kita terluka. Jadi trombosit itu nanti akan membentuk sumbatan bersama yang disebut dengan benang fibrin guna menghentikan pendarahan. Selain menghentikan pendarahan, keping-keping darah atau trombosit juga membantu merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jadi kulit kita bisa kembali tertutup ketika trombosit itu sudah bekerja untuk membekukan darah. Adapun fungsi darah ada beberapa di antaranya. Yang pertama, sebagai alat pengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Organ ekskresi ini adalah organ-organ tempat pengeluaran zat atau bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya organ ekskresi itu adalah kulit, yaitu mengeluarkan keringat di tubuh kita. Selanjutnya, fungsi darah adalah mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Jadi untuk tekanan osmosis ini akan kalian pelajari di tingkat SMP atau ke SMA. Selanjutnya fungsi darah menjaga agar temperatur tubuh tetap
dan menjaga kestabilan suhu tubuh, menghindarkan tubuh dari infeksi, membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku atau trombosit. Selain itu, fungsi darah juga mengedarkan getah bening. Nah, getah bening ini juga getah bening ini juga merupakan bagian dari tubuh yang bisa membantu tubuh kita itu dalam melawan infeksi, baik itu infeksinya disebabkan oleh bakteri, virus, atau lainnya. Dan yang terakhir, fungsi darah mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Pembuluh darah. Pembuluh darah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya pembuluh arteri, berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Ada pembuluh vena untuk mengalirkan darah menuju jantung. Sedangkan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau disebut arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venuela. Nah, ini adalah contoh gambar pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Selanjutnya, organ peredaran darah yang teramat penting juga ada jantung. Jantung ini adalah jantung tampak depan, dilihat dari depan, dan ada jantung yang terlihat dari belakang. Ini adalah gambarnya. Nah, jantung manusia itu kan terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Di mana ruang jantung sudah kita ketahui terbagi menjadi 4 bagian, 2 bagian serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel atau bilik ini memiliki dinding yang lebih tebal dari atrium atau serambi karena bilik kiri juga lebih tebal dari bilik kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya, yaitu memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Ini masuk lagi ke peredaran darah besar. Dan ada beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama itu ada yang namanya anemia. Anemia ini disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya hemoglobin ini disebabkan karena makanan yang dikonsumsi itu kurang mengandung zat besi. Ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Selanjutnya ada tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini terjadi karena penurunan tekanan darah. Selanjutnya ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Disebabkan oleh gangguan karena naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya ada kanker darah atau leukemia. Ini disebabkan karena sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali. Jadi sel darah putihnya itu berjumlah lebih besar daripada jumlah seharusnya yang ada di dalam tubuh kita, sehingga mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Itu menyebabkan kanker darah atau leukemia. Selanjutnya ada jantung koroner, di mana gangguan ini disebabkan karena penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Jadi karena lemak darah atau kolesterol ini sudah menumpuk sehingga pembuluh darah itu tertutup oleh lemak darah yang sangat banyak di dalam tubuh. Nah, selain gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan, gangguan peredaran darah juga ada yang disebabkan karena faktor keturunan, yaitu yang pertama disebut dengan hemofilia, di mana gangguan ini disebabkan karena adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku. Jadi ketika dia ada luka, darahnya itu mengalir terus, tidak seperti kita manusia yang normal, di mana ketika darah itu keluar akan dengan cepat trombosit atau keping darah itu menutup kembali luka kita. Kalau penderita hemofilia itu tidak, maka darahnya akan terus-terusan mengalir. Terus ada talasemia. Talasemia ini karena gangguan disebabkan bentuk sel darah merahnya yang tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang, sehingga pasokan oksigen ke dalam tubuh itu tidak baik pengedarannya.
Terus ada cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang pertama dengan berolahraga, tidur yang cukup, mengatur pola makan, dan hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok aktif ini adalah orang-orang yang menghirup rokok secara langsung. Sedangkan perokok pasif ini adalah kita yang berada di sekitar perokok aktif. Misalnya ada orang tua atau teman kita yang merokok dan kita ada di sampingnya, walaupun kita tidak menghirup rokok itu langsung melalui rokoknya, tapi kita menghirup asapnya, dan itu kita juga sangat berbahaya karena kita termasuk ke dalam perokok pasif. Nah, untuk tugas tema 4 halaman 95, silakan kalian buka halaman 95. Di situ kalian disuruh mencari beberapa contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah pada manusia beserta pencegahannya. Cari saja 5 penyakit pada organ peredaran darah manusia. Demikian dulu untuk mata pelajaran IPA tema 4. Saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.